Oke pemirsa, apakah gebrakan dari Danantara ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi kita? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Pak Reza Siregar, Managing Director Danantara. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Reza. Dan juga kami hadirkan untuk Anda pemirsa, Joshua Pardede, Wakakomtab Bidang Kebijakan Makro Mikro Ekonomi Kadin Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Celia. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Wijayanto Samirin, Ekonom Paramadina. Selamat malam Pak Wija. Malam, Mbak Celia. Dan juga narasumber kita yang dalam perjalanan saat ini ada Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Dan langsung saja saya akan mulai dialog saya dari Danantara dulu. Tampaknya ini Pak Reza, Presiden Prabowo Subianto sangat mengandalkan Danantara. Apa kemudian prospek ke depan dari Danantara? Jadi kalau boleh saya mulai dengan ini ya, tugas utama kita itu mendorong investasi. Karena itu juga tercatat di target 2045 Indonesia Emas. Tanpa investasi, ya seperti kita lihat negara-negara lain yang sudah bisa tumbuh di atas 7-8%, Cina misalnya, itu tanpa investasi sulit ekonominya bisa lebih dari apa yang sudah mereka achieve. Cina di tahun 88 juga begitu, pertumbuhan ekonomi cuma sekitar 4-5%. Tapi kemudian mereka melakukan dorongan investasi yang sangat besar, dalam waktu 10 tahun mereka bisa tumbuh di atas 7-8-9%. Nah disinilah tugas kami di Danantara untuk mendorong investasi dan mudah-mudahan ini bisa mendorong pertumbuhan di atas 7%. Terima kasih. Oke, tapi kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk kita bisa mencapai itu, mengingat juga target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo di akhir masa jabatannya 8% Pak? Jadi memang ini proses sudah jalan ya Mbak ya, proses sudah jalan, kita sudah mulai untuk satu di bagian Danantara Asset Management kita sudah melalui proses untuk mendorong konsolidasi, mendorong sinergi di BUMN ya untuk memperkuat BUMN-nya, dan di sisi yang lain kita juga sudah melihat beberapa strategic investment yang ada hubungannya dengan Astacita yang dicanangkan oleh pemerintah Pak Prabowo ya. Jadi memang dua bagian ini sudah jalan saat ini. Okay. Dan ini yang kita harapkan bisa menghasilkan ininya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oke, baik. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi, saya akan invite sudah hadir bersama dengan kami Pak Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Silakan. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjutkan kembali. Berarti ini targetnya 8%. Tapi kalau kita berkaca begitu dengan Cina, sebenarnya apa yang dilakukan sehingga nantinya ini investasi kita memang benar-benar bisa on target, Pak? Iya, jadi kan memang kalau kita lihat Astacita sendiri ya, itu kan sudah ada beberapa tematik investment yang memperkuat dari misalnya downstreaming, upstreaming, jadi dari hulu ke hilir. Ya, penguatan sumber daya manusia itu sudah ada juga di Astacita. Kita juga sudah di Astacita itu ada namanya digital economy. Jadi itu juga sebagai target investasi kita. Kita masuk juga ke ekonomi biru. Jadi memperkuat ekonomi yang ada hubungan dengan kelautan kita, ya. Dan infrastruktur akan terus ini, ya. Jadi kembali lagi food security, energy security, renewable energy, ya, tipikal yang investasi tematik yang seperti itu yang kita akan terus dorong. Oke. Termasuk juga kalau kita menyoroti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi BUMN, merampingkan BUMN dari 1046 Pak menjadi 200, itu kira-kira akan seperti apa, Pak Reza? Jadi seperti ini ya, kita melihat sekarang ada sekitar yang tadi disebutkan angkanya di atas 1000 ya. Ya. Nah, banyak cases yang kita temukan, misalnya contohnya ya, industri asuransi gitu ya, itu ada jumlah asuransi yang cukup besar ya. Nah, yang sedangkan mereka kan di satu lini bisnis ya. Nah, itu kita coba sinergikan mereka. Ya, kita kumpulkan, kita sinergikan, kita review lagi aktivitasnya mereka, dan kita pertanyakan apa kita butuh sebanyak itu, okay, gitu ya. Dan kalau memang tidak, berarti kita mesti konsolidasi. Ya, nah, jadi itu proses yang tidak hanya di satu sektor,
ya karya-karya kita juga gitu. Apakah kita butuh multiple karya gitu ya? Ini yang proses yang sudah berjalan. Ya, ini kembali sudah berjalan. Memang ya karena ini memang internal prosesnya. Ini yang kita jadi nanti ada penciutan yang tadi dari 1.000 ke 200-an. Nah, cuman memang itu membutuhkan waktu ya. Tapi memang kita akan target selected dulu yang memang kita anggap ada urgensinya. Berarti mungkin begitu ya Pak untuk dirampingkan menjadi 200? Oh iya, itu mungkin sekali. Ya kayak itu mungkin sekali karena memang angkanya kebesaran ya. Dan misalnya kayak tadi saya bilang tentang asuransi sendiri mungkin bisa dari 15 kita bisa potong ke angka yang jauh lebih kecil. Oke, baik. Saya akan coba dengar bagaimana kemudian tanggapan dari DPR mengenai perampingan BUMN menjadi 200 dari 1.000. Pak Andre, silakan. Baik ya. Ini kan bicara dan antara aset manajemen ya. Inilah mitranya Komisi 6. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Reza bahwa Danantara itu ada dua. Jadi Danantara Aset Manajemen yang dipimpin oleh CEO-nya Pak Doni Oskaria dan juga ada Danantara Investment Management, Saudara Pandu. Di mana Danantara Aset Manajemen inilah yang menjadi mitra kami di Komisi 6. Di mana Danantara Aset Manajemen dan Danantara Investment Management ini memang sengaja dipisah. Dua holding yang sengaja dipisah untuk memisahkan antara risiko investasi dengan operasional yang menghasilkan dividen. Nah, sebenarnya Danantara Aset Manajemen ini ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN dibentuk dari tahun 1998 dan kita tahu bahwasanya reformasi BUMN itu sudah dilakukan secara bertahap. Nah, ini berjalan terus-terusan. Nah, di mana Kementerian BUMN yang dilanjutkan oleh Danantara tetap melakukan inisiatif yang namanya Good Corporate Governance. Lalu ada perampingan BUMN. Ya. Lalu ada pembentukan holding berbasiskan kerja. Ya, itu sudah dilakukan. Jadi Danantara Indonesia ini melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN sebelumnya. Nah, jadi kalau dulu seluruh operasional BUMN ini ada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Tapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Komisi 6 DPR RI, nah sekarang kewenangan operasional BUMN itu sudah pindah sepenuhnya kepada Danantara. Kementerian BUMN hanya mengawasi dan juga mengelola BUMN yang masih perum maupun yang menjalankan PSO. Seperti itu. Jadi menurut saya Danantara sudah on the track ya. On the track. Ya. Dari RKAP ya yang diberikan oleh Danantara ke kami, RKAP 2025, bahwa kami melihat bahwa langkah-langkah pembenahan BUMN yang dilakukan Danantara itu sudah on the track. Berbagai masalah diurai dan akan dituntaskan di 2025 ini. Tinggal implementasinya saja. Ya. Dan saya melihat contoh ya, saya melihat dulu Komisi 6 di Februari 2025 merekomendasikan Kementerian BUMN melakukan evaluasi kepada industri semen dalam negeri. Jadi BUMN yang mengelola industri semen. Dan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan itu beralih dari Kementerian BUMN menjadi di Danantara Aset Manajemen. Dan apa yang dilakukan? Saya sangat puas. Kami di DPR sangat puas bagaimana, saya contoh kasus saja semen, bagaimana Danantara melakukan pembenahan kepada BUMN yang mengelola industri semen dalam negeri. Pembenahannya dilakukan, lalu Danantara secara rutin dan berkala, managing direkturnya memanggil BUMN itu ada jadwalnya, yang jelas kapan tanggalnya. Baik. Evaluasi dilakukan, peningkatan kinerja dilakukan, sehingga Pak Doni Oskaria itu punya KPI yang jelas bahwa Danantara Aset Manajemen harus siap menyetor dividen untuk negara. Jadi pidato Presiden di dalam nota keuangan bahwa kita ke depan kalau bisa defisit APBN itu ditutup oleh dividen BUMN, itu memang tujuannya Danantara itu. Artinya Danantara sudah on track. Kita akan dengar bagaimana kemudian tanggapan dari ekonom dan juga Kadin. Usai jeda tetaplah bersama kami.